Shalom adik-adik, apa kabarnya? Mana nih Kak Cia belum dengar, sekali lagi, apa kabarnya? Luar biasa. Nah, kalau Kak Cia tanya apa kabarnya, adik-adik ikutin kakak ya, jawabnya seperti ini. Apa kabarnya? Baik, sehat, dan luar biasa. Sekali lagi ya, apa kabarnya? Baik, sehat, dan luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi ini, ada hal-hal yang harus adik-adik perhatikan. Adik-adik tahu nggak apa? Kalau adik-adik belum tahu, yuk kita lihat. Nah adik-adik, itu tadi hal-hal yang harus diperhatikan. Sebelum kita memuji nama Tuhan dan juga mengumpulkan persembahan kita harus bersyukur dulu kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah menjaga tidur kita sehingga kita dapat kembali sekolah minggu seperti sekarang ini adik-adik. Kalau gitu Kak Cia ajak adik-adik yang ada di rumah, kita angkat satu pujian dengan judul Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Adik-adik, tiba saatnya untuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Tolong Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik masih semangat? Masih. Nah, kalau adik-adik masih semangat, kita angkat satu pujian dengan judul Oh Sukacitaku. Pom. Musik. Sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku,
sebelum kita mengumpulkan persembahan kita yang akan dipimpin oleh Kak Catherine, kita angkat satu pujian lagi dengan judul Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Ayo teman-teman, undang Yesus di dalam rumah kalian. Yeay! Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Kusi merek gamen hey, kusi hey, kusi hey, kusi hey. Jesus merek gamen hey, kusi hey, kusi hey. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Shalom adik-adik, tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan. Adik-adik perlu menyiapkan satu buah amplop. Jangan lupa untuk menulis nama, tanggal hari ini, dan kelasnya ya. Nah adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, pada pagi hari ini kami ingin mengumpulkan persembahan kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini Tuhan, agar persembahan kami ini dapat berguna bagi pelayanan atas nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sambil kita memberikan persembahan kita, mari kita mengangkat satu pujian dengan judul Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, tuh sampai senja. Nantikan tuayan pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Shalom adik-adik semua, apa kabar kalian sayang? Waduh, sehat dan luar biasa ya. Puji Tuhan. Di sini Kak Esther mau mengucapkan terima kasih karena kalian selalu setia mengikuti ibadah online, baik itu ibadah sekolah minggu maupun ibadah remaja. Tuhan Yesus pasti senang sekali karena anak-anaknya selalu setia untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih juga kepada orang tua yang selalu tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan anaknya beribadah dan juga mendampingi anaknya beribadah di kelas PAUD dan di kelas kecil. Terima kasih ya Bapak dan Ibu semua. Tidak lupa juga di sini Kak Esther mau mengucapkan terima kasih buat liturgos kita dan pemandu kolekte kita pada minggu ini, yaitu ada Kak Cia dan Kak Desta dan juga Kak Catherine. Terima kasih ya sayangku semua ya. Walaupun kalian lagi sibuk-sibuknya KKN, ada yang sibuk sekolah, tetapi untuk Tuhan kalian selalu memberikan yang terbaik. Semangat melayani, Tuhan Yesus memberkati kalian. Di sini Kak Esther mewakili guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria dan juga remaja mau mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian yang bertambah usia dalam minggu ini. Wah, senangnya ya. Mulai dari tanggal 15 Agustus sampai tanggal 21 Agustus. Yeay.
Kak Esther yakin dengan bertambahnya usia kalian tentunya pasti akan didewasakan di dalam segala sesuatu. Oleh karena itu jadi kebanggaan ya buat orang tua ya sayangku semua ya. Dan ingat, selalu setia untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Happy birthday sayangku semua. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, di sini tidak bosan-bosannya Kak Es selalu mengingatkan kita semua untuk menerapkan yang namanya protokol kesehatan 5M. Iya betul sekali, karena kita masih berada di wabah pandemi COVID apa? Betul, COVID-19. Itu bahaya sekali adik-adik, karena virus itu mudah menular. Oleh karena itu, Kak Esther berharap kepada adik-adik supaya tidak sering-sering keluar rumah, apalagi kalau itu tidak terlalu penting. Kalau misalnya hanya untuk ngumpul-ngumpul sama teman-teman, tahan dulu deh, lebih baik di rumah saja. Karena adik-adik harus menjaga kesehatan diri adik-adik. Dengan begitu, adik-adik juga menjaga kesehatan orang-orang yang ada di rumah atau orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Ya, itu sebagai tanda kalau kita sayang kepada mereka. Oke sayangnya, oleh karena itu tetap jaga kesehatan. Kita selalu dukung dalam doa supaya kita anak-anak Tuhan selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Semangat sayangku semua. Dan buat adik-adik yang sekarang sedang dalam kelemahan tubuh, atau orang tua kalian juga yang dalam kelemahan tubuh karena virus COVID-19 ini, ayo Kak Esther ajak supaya jangan putus harapan, jangan sampai adik-adik down. Tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus, yakin selalu dalam diri kita bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan segala penyakit, karena Dia adalah tabib yang luar biasa. Dan buat kita semua yang sehat, mari kita dukung doa kepada saudara-saudara kita yang dalam kelemahan tubuh, atau yang berbeban berat, atau yang sedang dalam masalah, supaya mereka senantiasa dikuatkan, dimampukan untuk melalui masa-masa sulit, ya. Dan tetap yakin bahwa Tuhan selalu ada dalam situasi apapun, dalam suka maupun duka. Oke anak-anak Tuhan, mari kita bergandeng tangan menguatkan satu sama lain. Terpujilah nama Tuhan. Selanjutnya Kak Esther akan menginformasikan kepada kita semua terkait kegiatan Minggu Ceria yang akan kita laksanakan di akhir bulan Agustus 2021 dalam rangka merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keberapa adik-adik? Betul, yang ke-76. Yeay. Untuk lebih jelasnya, mari kita semua simak informasinya berikut ini. Aku rindu engkau. 나의 몸 정성 다 바쳐서 주님 경배합니다. నీ ఆనందం పరిచయం മാത്രം വണങ്ങും ഞാൻ. You are my heart's desire, and I long to worship Thee. Iya, itu tadi adalah informasi terkait kegiatan Minggu Ceria yang akan diadakan oleh Seksi Pelayanan Anak dan Remaja Jemaat GKE Bukit Tunggal ya. Oleh karena itu dicatat itu tanggal berapa, jam berapa. Kak Esther juga mohon dukungan orang tua ya untuk mengingatkan anaknya dan untuk mengajak anaknya semua untuk berpartisipasi. Dan kita akan melaksanakan kegiatan Minggu Ceria secara virtual melalui Zoom ya adik-adik ya. Kak Esther harap adik-adik semua bisa ikut supaya nanti kita bisa say hello sama teman-teman kita yang sudah lama tidak bertatap
muka. Oke sayang ya, Kak Esther tunggu kehadiran dan keikutsertaan kalian di Minggu Ceria tanggal 29 Agustus 2021. Oke adik-adik semua, itu dulu informasi dari Kak Esther untuk kita semua pada minggu hari ini. Sekarang persiapkan diri kalian, kita akan masuk di dalam ibadah di kelas masing-masing. Ada kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kelas remaja. Siapkan diri kalian adik-adik, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. rumah arabikin Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya nih hari ini? Ya pasti luar biasa dong. Nah, sebelum kita memulai ibadah pada minggu pagi hari ini, kita angkat satu pujian dengan judul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Adik-adik yang tahu lagunya bisa sambil bernyanyi ya. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa, Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu di sepanjang malam tadi. Hingga pagi hari ini kami dapat kembali bangun dan menjalankan aktivitas kami seperti biasanya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mendengarkan cerita firman Tuhan-Mu. Tolong kiranya Engkau mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar cerita firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat menjadi pelita di kehidupan kami masing-masing.
Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan bilang amin. Adik-adik, masih ingat nggak dengan Nabi Elisa? Iya, Nabi Elisa adalah salah seorang dari Nabi Tuhan adik-adik. Tuhan akan menyampaikan cerita kepada Nabi, lalu Nabi tersebut akan menyampaikan berita atau cerita itu kepada orang lain. Lalu, adik-adik masih ingat nggak dengan Samuel? Sama seperti Elisa, Samuel juga sangat sering berbicara kepada Tuhan adik-adik. Dan juga ia akan menyampaikan berita kepada orang lain. Maka dari itu, Elisa dan juga Samuel adalah nabi Tuhan, karena Tuhan sangat sering berbicara kepada mereka. Nah adik-adik, hari ini kita akan dengarkan cerita tentang seorang keluarga yang ditolong oleh seorang raja adik-adik. Kira-kira kenapa ya raja itu mau menolong keluarga tersebut? Adik-adik, penasaran nggak? Nah, kalau adik-adik yang penasaran, langsung saja kita mendengarkan ceritanya. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Pasti luar biasa dong. Baik adik-adik, minggu hari ini Kengga yang akan bercerita adik-adik. Sebelum kita masuk ke cerita, Kengga minta adik-adik semua duduk yang manis ya, dan jangan ribut. Shhh. Mari kita saksikan ceritanya bersama-sama. Jadi adik-adik, pada suatu hari Tuhan memberitahukan kepada Elisa bahwa negeri itu akan mengalami bencana kekeringan adik-adik. Tidak ada tanaman yang tumbuh, pohon yang tumbuh, tidak ada hujan, dan orang-orang akan mengalami kelaparan adik-adik. Dan Tuhan akan menurunkan bencana kekeringan ini selama 7 tahun adik-adik. Bayangin, 7 tahun itu lama banget adik-adik. Ayo, adik-adik bisa bayangin nggak selama apa 7 tahun itu akan mereka lewati? Nabi Elisa adik-adik pernah menolong keluarga ini dengan membangkitkan anaknya yang sakit adik-adik. Makanya Nabi Elisa mengenal baik keluarga ini. Setelah itu Nabi Elisa memberitahu adik-adik ke keluarga Sunem ini bahwa selama 7 tahun Tuhan akan menurunkan bencana kekeringan adik-adik. Jadi Nabi Elisa menyuruh mereka untuk pergi dari situ, mengungsi ke tempat lain agar tidak terkena bencana kekeringan tersebut. Setelah itu, mereka langsung menuruti adik-adik apa yang sudah disampaikan Nabi Elisa kepada mereka. Mereka berkemas, membawa semua barang-barangnya dan pergi ke negeri Filistin adik-adik. Karena di sana tidak ada bencana kekeringan. Setelah mereka hidup selama 7 tahun lamanya di Filistin, akhirnya mereka kembali ke negeri mereka adik-adik setelah bencana kekeringan itu telah selesai. Hujan telah turun, pohon-pohon dan tumbuhan mulai bertumbuhan lagi, tidak ada lagi yang kelaparan. Akhirnya mereka kembali ke negeri mereka adik-adik. Setelah keluarga Sunem ini kembali ke negerinya adik-adik dan ingin kembali ke rumahnya, adik-adik tahu apa yang terjadi? Waktu mereka sampai di rumah mereka, ternyata rumah mereka itu ada yang ninggalin adik-adik. Dan mereka nggak tahu, nggak kenal siapa yang tinggal di rumah mereka. Tanpa seizin mereka adik-adik. Mereka bingung dong. Ayo coba bayangin, misalkan adik-adik sedang berlibur keluar kota. Tiba-tiba pas adik-adik balik lagi ke rumah, ada orang yang tinggal di situ dan gak kenal itu siapa adik-adik. Pasti kita kebingungan adik-adik. Nah itu dia yang terjadi kepada keluarga Sunem adik-adik. Mereka kebingungan
kenapa ada orang yang tinggal di dalam rumah mereka. Setelah mereka kebingungan adik-adik, akhirnya mereka berbicara kepada orang yang tinggal di rumah itu untuk pergi dari situ karena itu rumah milik mereka dan tanah milik mereka. Tetapi orang yang tinggal di situ nggak mau adik-adik. Bersedihlah keluarga Sunem ini karena itu adalah hak milik mereka. Tapi direbut sama orang adik-adik. Akhirnya adik-adik, keluarga Sunem memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada raja adik-adik. Dan mereka langsung berjalan menuju istana. Ketika sesampainya mereka di istana, mereka bertemu Gehazi adik-adik. Gehazi ini adalah hamba Nabi Elisa adik-adik. Dan Gehazi sedang bercerita kepada raja tentang Nabi Elisa yang menolong keluarga Sunem ini adik-adik. Ketika Gehazi melihat keluarga Sunem itu, dia langsung bilang adik-adik kepada raja bahwa itu adalah keluarga yang ditolong oleh Nabi Elisa adik-adik, yang anaknya telah dibangkitkan dari sakit oleh Nabi Elisa adik-adik. Setelah itu si raja langsung percaya adik-adik dengan cerita Gehazi ini. Setelah itu, si ibu dari keluarga Sunem ini bercerita adik-adik kepada raja tentang kesulitan mereka. Rumah mereka yang diambil alih oleh orang. Lalu si raja menyuruh pegawainya untuk datang ke rumah keluarga Sunem dan memberitahukan orang yang tinggal di sana untuk membalikan rumah dan tanah yang dimiliki keluarga Sunem itu adik-adik. Setelah itu, barulah masalahnya selesai adik-adik. Rumah keluarga Sunem sudah kembali dan tanahnya juga sudah kembali adik-adik. Mereka berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan karena mereka dapat kembali tinggal dan menetap di rumah mereka sendiri adik-adik. Baik adik-adik, itu dia cerita dari Kengga hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita berada di penghujung ibadah. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kakak mau mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Adik-adik bisa bangkit berdiri. Dan nanti pada saat mengucapkan pengakuan iman rasuli, sikap adik-adik bisa sikap siap ya, dengan tangan di bawah. Oke? Dan bagi adik-adik bisa minta bantu kepada kakaknya atau kepada orang tuanya untuk mengucapkan pengakuan ini adik-adik. Dan juga kakak akan mengucapkannya secara pelan-pelan. Adik-adik bisa ngikutin ya. Oke? Adik-adik semua sudah siap? Kalau adik-adik semua sudah siap, kita akan ucapkan dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik, langit, dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus, dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebelum kita bersatu di dalam doa, kakak mau ngajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah-Indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Gimana sikap doanya adik-adik? Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal tadi, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan sekarang kami ingin kembali beraktivitas Tuhan. Kau berkati setiap aktivitas yang kami lakukan. Kami bimbing dan sertai setiap apapun yang kami lakukan hari ini Tuhan. Dan hanya inilah doa dan permohonan kami Tuhan yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan bilangnya amin. Oke adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. 나의 몸 정성 다 바쳐서 주님 경배합니다. പരിചയം നിൻ മുൻപിൽ മാത്രം വണങ്ങും ഞാൻ. You are my heart's desire, and I long to worship thee. Biasanya move over kusema atmaya obava soyai निर्मल यंदन आत्मने सर्वमै आराधिக்கின்றேன்.
you.